Deviandra dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 5. Nama saya Renata Elena Eskolavianto dari kelas 12 Bahasa nomor urut 18. Saya Maivia Lorencia, kelas 12 IPA 2, absen 22. Nama saya Michael Stefan, 12 IPS 3, presensi 22. Seperti yang kita ketahui, revolusi teknologi semakin hari semakin berkembang. Zaman sekarang, orang bahkan dengan mudahnya mengirim pesan dan bertelepon dalam waktu singkat. Mengingat bahwa sinyal elektronik pertama kali ditemukan pada tahun 1947 sampai 1979, yang akhirnya awal itulah yang memberi kesempatan pada setiap penemu untuk mengembangkannya. Seperti pada tahun 1980-an, komputer sudah menjadi mesin yang digunakan secara umum. Dan bukan hanya komputer, tapi dalam bidang pertanian, pestisida sudah mulai digunakan dan menyebabkan terjadinya polusi pertanian. Lalu pada tahun 1990-an, konten online mulai mengisi jaringan internet, sehingga segala informasi dapat ditemukan dengan cepat. Bahkan dengan ditemukannya World Wide Web, remaja sekarang banyak menggunakannya untuk bermain game online. Lalu, tahun 2000-an, jumlah pengguna internet di seluruh dunia mengalami peningkatan pesat. Bahkan televisi tidak lagi menggunakan sinyal analog, tetapi sudah menggunakan sinyal digital. Dari tahun 2010-an hingga sekarang, hampir setiap orang memiliki smartphone untuk digunakan sehari-hari. Hal itu juga berdampak pada Rajos, seorang siswa SMA yang sekolahnya sekarang sedang melaksanakan kelas online, sehingga hampir seluruh kegiatannya dilakukan di rumah. Akibat hal itu, Rajos mulai masuk ke dalam kesenangan dunia game online. Rajos awalnya bukanlah pecandu game online. Ia hanya memainkannya beberapa kali, tetapi tidak sampai kecanduan. Tetapi akibat rasa bosan berada di rumah, Rajos mulai sering bermain game online. Dan satu masalah yang terjadi adalah, di setiap game online yang dimainkan oleh Rajos, ia harus membayar untuk mendapatkan atribut game yang bagus. Padahal, karena kecanduan game online, seorang remaja pernah meninggal. Rajos yang ingin karakter gamenya menjadi lebih kuat mulai memikirkan cara membeli atribut yang bagus. Awalnya, ia mulai menggunakan uangnya sendiri untuk membeli senjata yang murah. Tetapi akibat menaiknya level gamenya, senjata yang digunakan Rajos juga semakin tidak berguna. Dan juga akibat dari perkataan yang dikatakan oleh teman mainnya bahwa karakter game Rajos tidaklah keren karena senjata karakternya jelek, membuat Rajos kesal dan ingin mendapatkan senjata yang bagus. Saat malam hari, Rajos mendatangi ibunya untuk membeli buku yang dibutuhkan untuk sekolah. Ia juga mengatakan bahwa buku tersebut harus dibeli karena disuruh oleh gurunya. Uang yang diberikan oleh ibunya tidaklah sedikit karena ibunya yakin dengan Rajos. Tetapi, uang tersebut tidaklah digunakan Rajos untuk membeli buku. Dia malah menggunakannya untuk meningkatkan karakter dalam game online. Bahkan, dia berbohong tentang disuruh guru membeli buku, karena dari awal, semua materi sekolah diberikan oleh gurunya dalam bentuk file. Akibat dari perkembangan iptek ini, Rajos kecanduan pada teknologi zaman sekarang. Akibatnya, waktu dan uangnya hanya habis untuk menikmati game online. Bahkan, hal ini juga menyebabkan Rajos menjadi lebih suka membentak saat diberitahu atau disuruh ibunya. Dia juga menggunakan kata-kata kasar saat berbicara dengan temannya, seperti saat diberitahu oleh temannya agar dia mengurangi bermain game. Rajos akan mengejek mereka dan menyuruh teman-temannya mengurus urusan mereka sendiri. Bahkan, dia mengejek teman ceweknya seperti tahu apa cewek tentang game. Karakter dan kepribadian Rajos semakin hari semakin buruk. Padahal, kalau saja dia menyikapi perkembangan iptek dengan baik, maka dia dapat mencari informasi yang ada di masyarakat, atau dia bisa menggunakan internet untuk berjualan karena online shopping sedang maraknya. Tetapi, karena dia menggunakannya dengan buruk, membuat Rajos menjadi seorang yang individualisme dan menutup diri. Game online bukan hanya salah satu yang menjadi kecanduan besar bagi Rajos. Zaman sekarang, banyak aplikasi media sosial yang digunakan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Berawal dari Rajos memposting video karakter game online-nya, dia menerima banyak pujian positif tentang betapa hebatnya karakter game Rajos. Dari situ, dia lebih semangat untuk meningkatkan karakter game online-nya agar menerima pujian dari media sosial. Bahkan tidak ada hari tanpa dia memposting sesuatu tentang game online-nya.
Dari data di atas dapat dilihat Rajos bermain games dalam setiap sesi. Di sesi pertama, Rajos bermain game selama 4 jam. Sesi kedua, dia bermain game selama 3,5 jam. Untuk sesi keempat dan ketiga, dia menghabiskan waktu selama 3 jam untuk bermain game. Sesi terakhir, dia menghabiskan waktu 2,5 jam untuk bermain game. Dari data di atas, rata-rata Rajos bermain game adalah 3,2 jam sehari untuk 5 sesi. Rajos paling lama bermain game pada sesi pertama yaitu 4 jam. Dari penjelasan di atas, nilai tengah Rajos bermain game adalah 3 jam. Sehingga Rajos menghabiskan sebagian waktunya hanya untuk bermain game. Bahkan walau dia tidak bermain game, Rajos tetap memainkan smartphone-nya. Perilaku Rajos juga semakin lama semakin buruk. Dia masih suka berbohong tentang keperluan sekolah kepada ibunya agar mendapatkan uang untuk membeli perlengkapan gamenya. Suatu hari, Rajos mulai menyadari bahwa sesuatu berubah dalam dirinya. Dia merasa bersalah telah membohongi ibunya dan membentak ketika disuruh untuk melakukan sesuatu. Rajos membuka smartphone-nya. Kini yang dia buka bukanlah media sosial atau game online-nya, tetapi sebuah artikel yang menjelaskan the good side and bad side from social media. As we know, technology grows so fast, especially social media, seems like YouTube, Instagram, Twitter, and many more. Nowadays, humans very depend on social media. In social media, we can do anything, anytime, and anywhere. But social media also have a bad impact on human life. The bad side from social media seems like cyberbullying, addiction, stalking can also be an issue, as social media users sometimes post their whereabouts and their habits can be easily monitored. And the last, hoax. But social media also have a good side, seems like expand the relationship to other people, help people build on existing relationship, make new friends, and reinvigorate relationship that have lapsed over time. Social media is a technology that we can control it, but as human we can hold back and know our limit. We must be responsible for anything what we do. Don't make technology control us, but we must use technology wisely. The most important thing is to use these powerful tools sensibly, constructively, and in moderation. If I can respond to development of science and technology well, then I can use it well. If I had not addicted social media, I would not have been shunned by my friends. Itulah yang terpikirkan oleh Rajos pada saat itu. Rajos menyesali perbuatannya pada ibu dan teman-temannya. Dia meminta maaf pada teman-temannya, terutama teman ceweknya yang ia sakiti perasaannya dengan membedakan mereka karena mereka cewek. Lalu Rajos meminta maaf pada ibunya karena membohongi ibunya untuk mendapatkan uang. Teman Rajos dan ibu Rajos memaafkan asal Rajos tidak lagi mengulanginya. Sekarang Rajos mulai menggunakan internet dengan baik. Dia mencari informasi seputar pembelajaran sekolah atau membuat blog untuk membagi pengalamannya agar tidak ada lagi remaja yang mengalami hal sepertinya.